warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahel Anissa Putri Fauzi, perwakilan dari SMA Negeri 102 Jakarta, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi yang berjudul Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Mosi Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring ini muncul karena dilatar belakangi oleh banyaknya keinginan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke jenjang berikutnya, namun terkendala jarak dan mahalnya biaya. Oleh karena itu, pihak pemerintah atau pihak Dewan mendengar banyaknya keinginan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan, yaitu peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Untuk itu, saya menyatakan bahwa saya sangat setuju dan sangat-sangat mendukung mosi, yaitu tentang peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Sebelum lebih jauh membahas mosi tentang peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa definisi tentang apa itu peralihan pendidikan tersier, permanen, dan daring. Yang pertama, itu ada definisi peralihan. Peralihan dapat diartikan sebagai pindah atau berganti. Dan yang kedua, ada permanen. Permanen berarti tetap atau susah dihilangkan dan digantikan. Dan yang ketiga, ada definisi dari pendidikan tersier. Pendidikan tersier yang dimaksud adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah SMA atau SMK. Yang mana kita tahu SMA adalah sekolah menengah atas dan SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Dan definisi terakhir atau yang keempat, itu ada daring. Daring memiliki kepanjangan, yaitu dalam jaringan. Dalam jaringan yang berarti kita tidak perlu bertemu langsung untuk melakukan suatu hal seperti berinteraksi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Dewan Juri, bahwa saya sangat mendukung mosi tentang peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Untuk itu, saya akan memaparkan argumen yang akan mendukung pilihan saya. Yang pertama, adanya tidak perlu memikirkan jarak. Banyak siswa yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, untuk melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, namun terkendala oleh jarak rumah mereka dengan universitas yang mereka inginkan jauh dan tidak mudah untuk diakses. Untuk itu, dikarenakan pendidikan tersier berubah ke format daring, maka akan memudahkan mereka untuk menjangkau dan mengakses pendidikan mereka lewat online. Dan yang kedua, ada biaya kuliah yang lebih murah. Dikarenakan pendidikan tersier berubah ke format daring, maka tidak ada lagi yang namanya uang gedung yang biasanya diharuskan dibayar pada saat siswa tersebut masuk ke perguruan tinggi. Dan karena universitasnya bisa diakses lewat online, maka tidak perlu lagi uang transportasi untuk mereka pergi dan pulang setelah melanjutkan pendidikan, dan tidak ada lagi namanya uang yang mereka keluarkan untuk menyewa tempat tinggal atau kos yang karena mereka jauh dari tempat tinggal mereka. Oleh karena itu mereka harus menyewa tempat yang dekat dengan universitas mereka. Dan yang ketiga, ada membuat siapapun bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, baik yang disabilitas maupun orang yang berusia 30 tahun ke atas bisa tetap melanjutkan kuliah tanpa terkendala apapun, karena pendidikan tersebut bisa diakses melalui online atau secara daring. Karena banyaknya orang dengan usia 30 tahun ke atas yang ingin melanjutkan kuliah dan di mana mereka memiliki pekerjaan lainnya, oleh karena itu dikarenakan pendidikan tersier ini berubah ke format daring, maka mereka juga bisa sambil mengerjakan tugas mereka lainnya tanpa perlu hadir secara langsung ke universitas untuk melangsungkan pendidikan mereka. Dan argumen saya yang terakhir atau yang keempat, itu ada efisiensi biaya bagi pemerintah. Efisiensi biaya yang dimaksud adalah pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli alat penunjang khusus saat pembelajaran seperti proyektor ataupun yang lainnya. Jadi dikarenakan penghematan biaya yang dikeluarkan pemerintah, uang tersebut yang harusnya diberikan atau disalurkan ke universitas, mereka bisa dialihkan untuk hal yang lain seperti pemerataan pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan yang sudah ada. Untuk itu, sekali lagi saya menegaskan bahwa saya sangat-sangat mendukung mosi yang berjudul peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring, dikarenakan alasan yang pertama,
tidak perlu memikirkan jarak bagi mahasiswa yang rumahnya jauh dari universitas, dan juga mereka bisa menghemat ongkos atau biaya kuliah menjadi lebih murah karena tidak perlu untuk menyewa tempat tinggal, membayar uang gedung dan uang transportasi. Dan yang ketiga, ada membuat siapapun bisa melanjutkan kuliah, baik yang disabilitas ataupun orang berusia 30 tahun ke atas yang memiliki pekerjaan sampingan. Jadi tidak terkendala karena kuliahnya secara online dan gampang diakses, jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir, itu karena efisiensi biaya bagi pemerintah, yang dimana uang yang harusnya disalurkan untuk membeli alat-alat penunjang perkuliahan bisa beralih untuk pemerataan pendidikan atau peningkatan kualitas pendidikan yang sudah ada. Untuk itu, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Rahel Anissa Putri Fauzi, perwakilan dari SMA Negeri 102 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.